Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di YouTube channel Erisa Risman. Spesial berbagi perspektif kali ini, aku bakalan lanjut share seputar pengalaman aku ketika kuliah di UT, dan pastinya ini berbagi perspektif mengenai karya ilmiah. Lanjutan beberapa pertanyaan yang masuk seputar karya ilmiah. Nah, sebelum aku bakalan jawab beberapa pertanyaan, aku mau kembali mengingatkan buat Sobat UT, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk membantu konten aku supaya bisa terus membuat konten-konten yang positif dan pastinya bermanfaat. Nah, kemarin sempat aku udah bikin video pengalaman aku ketika membuat karya ilmiah, atau lebih tepatnya tips and tricks membuat karya atau karya ilmiah di Universitas Terbuka. Nah, ada yang nanya, Kak, gimana caranya memasukkan nama dosen pembimbing karena aku tuh masuknya di tutorial online dan tidak ada dosen pembimbingnya, katanya seperti itu. Langsung saja aku bakalan jawab pertanyaan dari Sobat UT perihal dosen pembimbing di lembar pengesahan UT. Nah, memang di UT itu kan bisa dikatakan ikoniknya tuh kuliahnya itu online. Jadi dimanapun dan kapanpun teman-teman bisa kuliah. Nah, tapi ada juga yang kelas TTM alias tutorial tatap muka. Kalau sekarang tuh diganti jadi TUEB. Nah, kebetulan waktu pas dulu aku kuliah, karena memang sebelum pandemi, jadi aku masih bisa mengikuti kelas TTM, dan karena kebetulan aku juga salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa bidik misi. Jadi memang yang bidik misi itu diberikan oleh UT full TTM 1 minggu 2 kali. Untuk mata kuliah pembimbing alias bimbingan karya ilmiah itu 1 minggu 1 kali, dan satu kelas tuh 20 orang. Jadi di dalam satu kelas tuh 20 orang mendapatkan satu dosen pembimbing. Nah, itu kita bisa konsultasi, kita bisa kayak apa ya, setiap minggunya tuh ya konsultasi gimana perkembangan dari karya ilmiah kita. Dan alhamdulillah pun kita ketika pas TTM ya kita bisa langsung mendapatkan tanda tangan dosen pembimbing untuk di lembar pengesahan. Nah, itu kan untuk yang TTM, tapi gimana pertanyaannya bagi yang tutorial online sama yang tutorial online ya, mungkin teman-teman mahasiswa yang aktif sebagai mahasiswa tapi tidak mengikuti tutorial online atau tidak mengikuti tutorial tatap muka dan ingin mengupload atau dan harus mengupload si karya ilmiah tersebut. Jadi buat Sobat UT yang tuton atau tutorial online itu biasanya sama seperti hanya tutorial tatap muka, cuman bedanya kita nggak bertemu face to face tapi kita bertemu secara virtual. Nah, itu juga sama, ada dosen pembimbingnya juga yang memang setiap kali konsultasi, setiap kali pertemuan tuh melalui virtual atau melalui website resmi dari UT. Nah, itu bisa dimasukkan sebagai dosen pembimbing. Jadi teman-teman bisa mendapatkan tanda tangan untuk di lembar pengesahan yang memang langsung dari tutor dari selamat teman-teman tuton dari karya ilmiah tersebut. Karena karya ilmiah itu biasanya selalu berbarengan dengan TAP atau tugas akhir perkuliahan. Nah, terus yang kedua, pertanyaan yang masuk juga dari Sobat UT, gimana kalau misalkan kita tuh yang nggak ikutan tuton dan nggak ikutan TTM, tapi kita mau mengupload si karya ilmiah, dan gimana caranya mendapatkan si tanda tangan dosen pembimbing. Nah, to be honest, ini pertanyaan sudah aku tanyakan sebelumnya kepada orang yang bisa dikatakan expert untuk UT, karena memang UT tuh bisa dikatakan mahasiswanya itu paling banyak, terus jangkauannya tuh paling luas sampai menuju 3T, terpencil, terdalam, sampai terpelosok gitu. Nah, bayangkan tidak semua rekan-rekan kita mendapatkan akses jaringan atau sinyal yang bagus, dan tidak bisa menjangkau juga mungkin dari setiap dosen pembimbing untuk bisa ke mahasiswa yang lainnya. Nah, to be honest, katanya si dosen pembimbing itu tidak menjadi patokan utama dalam sebuah syarat untuk mengupload karya ilmiah. Jadi yang penting dalam karya ilmiah itu ada dua. Yang satu, teman-teman wajib upload sesuai ketentuan waktu batas yang ditentukan. Terus yang kedua, Sobat UT itu harus mengupload sesuai dengan karya original dari karya teman-teman. Jadi jangan sampai karya teman-teman itu copy paste atau plagiarism. Nah, itulah hal yang mungkin harus ditekankan dan diprioritaskan. Nah, mungkin ini sudah terjawab pertanyaannya. Jadi nggak perlu menjadi hambatan untuk mengupload karena kita tidak bisa mendapatkan tanda tangan si dosen pembimbing
untuk lembar pengesahan. Tapi ketika teman-teman yakin kalau karya teman-teman tersebut itu tidak plagiarisme atau tidak copy paste, teman-teman upload saja. Jangan sampai ya batas waktunya sudah ditentukan teman-teman tidak mengupload karena perihal dosen pembimbing. Karena sekali lagi saya tekankan, dosen pembimbing untuk tanda tangan di lembar pengesahan itu mungkin kontribusinya tidak terlalu penting karena mengingat sistem UT perkuliahannya tuh dan jangkauan sistem masuknya itu yang sangat banyak sekali gitu. Nah, ini saya pun sumber informasinya dari salah satu ketua IK UT juga yang memang saya tanya langsung seputar pertanyaan ini. Semoga bisa bermanfaat dan good luck buat yang sekarang lagi menghadapi karil ataupun mengerjakan karil. Semoga karilnya cepat lulus dan cepat wisuda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.